Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jansen Pangaribuan dengan NIM 2030-2109. Saya mengambil mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produk pasar modal Indonesia, kedua mekanisme perdagangan efek, dan ketiga profesi di pasar modal. Sebelum ke situ, kita akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal adalah, dikutip dari OJK, adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang ataupun lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, atau surat utang, reksadana, dan beragam instrumen turunan dari efek atau surat berharga. Nah, dapat disimpulkan di mana secara KBBI itu tempat bertemunya dua pihak, yakni perusahaan, emiten, dan pemerintah untuk mencari pendana serta pemilik dana investor untuk berinvestasi. Nah, fungsi pasar modal dalam transaksi tak hanya jual beli, pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara. Nah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pasar modal, yaitu pasar modal berbagai. Yang satu yaitu pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yang dimana perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Nah, saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum dan perusahaan-perusahaan lain, lembaga ataupun pemerintah. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Nah, dimana aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan akan berjalan baik, dan begitu pula sebaliknya. Nah, saya akan menjelaskan dua jenis pasar, yaitu pasar sekunder dan pasar perdana. Nah, jadi kesimpulan tadi fungsinya yaitu untuk memberikan kemungkinan atau kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Nah, untuk mengetahui pasar modal sendiri ada beberapa jenis. Bila berdasarkan waktu dan transaksi, ada 2 jenis pasar modal. Nah, di sini akan menjelaskan pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana yaitu pasar yang menjadi wadah efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Nah, proses ini biasanya disebut dengan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Dan kedua yaitu pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu adalah kelanjutan dari pasar perdana, di mana pasar ini efek-efeknya telah dicatatkan di bursa efek dan diperjualbelikan. Nah, dan juga memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli ataupun menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Nah, di sini transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi di antara investor yang satu dengan investor yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang produk di pasar modal. Ada 2, yakni pasar modal dengan cara investasi langsung dan juga yaitu saham dan obligasi. Nah, pasar modal yang tidak langsung yaitu berupa reksadana. Nah, saham adalah suatu bukti penyertaan atau bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pada pasar sekunder atau ketika diperdagangkan sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi atau naik turun. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran dari sebuah emiten perusahaan. Obligasi atau surat utang
yang dimana imbal hasil yang didapatkan dari obligasi bersifat tetap selama periode waktu yang sudah ditentukan hingga jangka waktu pada jatuh temponya. Nah, jangka waktu temponya obligasi ini dapat diterbitkan oleh perusahaan atau corporate bonds serta diterbitkan oleh pemerintah atau government bonds. Reksadana yang dimana secara investasi secara tidak langsung, dimana produk ini sendiri bisa dibedakan menjadi menjadi reksadana konvensional dan tidak konvensional. Nah, saya jelaskan. Untuk reksadana konvensional itu terdapat beberapa jenis, yakni reksadana pasar uang, reksadana penetapan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, kalau reksadana pasar uang adalah dana yang di kebijakannya investasinya 100% yang ditempatkan pada instrumen pasar uang, yaitu surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, reksadana pendapatan tetap itu adalah kebijakan investasinya minimal 80% yang sudah ditetapkan pada instrumen obligasi. Nah, reksadana yang pendapatan tetap adalah suatu kebijakan investasinya itu minimal 80% yang sudah ditetapkan pada instrumen obligasi. Dan juga reksadana campuran, yaitu reksadana yang kebijakan investasinya itu maksimal 79% pada instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, sementara reksadana saham, yakni reksadana yang kebijakan investasinya minimal 80% yang ditetapkan pada instrumen saham, saya juga akan menjelaskan tentang saham syariah yang merupakan suatu saham yang bidang usahanya menetapkan atau memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di sini saya akan menjelaskan sejarahnya dulu. Sejarah pasar modal syariah itu di Indonesia itu dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 97. Nah, selanjutnya Bursa Efek bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment ini untuk meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Nah, yang dimana bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dana secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ada prinsip-prinsip pasar modal syariah, yaitu pertama, prinsip pasar modal syariah yaitu pembiayaan atau investasinya hanya dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Dan juga yang kedua yaitu karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. Nah, maka pembiayaan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya karena menimbulkan sebuah kerugian, dan itu tidak boleh dalam dunia Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme perdagangan efek. Nah, ini tabelnya. Pada proses perdagangan saham di pasar modal, banyak pihak yang dilibatkan, diantaranya adalah macam berupa SRO pasar modal, yaitu BI, KSEI, dan KPI sebagai regulator perdagangan efek di Indonesia. Nah,
dalam hal mempergunakan sistem atau sarana bursa hanya boleh dilakukan oleh perusahaan efek anggota bursa yang telah memberikan izin usaha dari OJK sebagai perantara pedagang efek dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa pada pasal 1 ayat 2 tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu UPM. Dan juga yang selanjutnya itu nasabah dan Biro Administrasi Efek dan Lembaga Konstudian ataupun Bank Konstudian. Tugas dan tanggung jawab pada para pihak. Bagi perusahaan ataupun anggota bursa dalam hal ini diwajibkan untuk membuat kontrak dengan nasabah tentang pembukaan rekening efek dan menerima pesanan nasabah untuk membeli ataupun menjual efek merupakan tanggung jawab bagi pemasaran PEAB dengan menentukan ketentuan sebagai berikut, yaitu rekening harus dibuka atas nama nasabah untuk transaksi kecuali untuk membeli atau menjual saham atau unit penyertaan dana terbuka, dan juga memesan efek dalam rangka penawaran umum. Dan selanjutnya membeli atau menjual efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, di mana pihak itu terafiliasi dengan perusahaan efek yang dimaksud bank, perusahaan asuransi, dana pensiun ataupun lembaga keuangan lainnya. Bagi investor investor harus terlebih dahulu harus menjadi nasabah perusahaan efek ataupun kantor broker sebelum melakukan transaksi. Kedua, perusahaan efek harus melakukan pembukaan rekening sebelum melakukan perdagangan melalui BI. Bagi bursa efek sendiri, yaitu BI akan mengirim data transaksi bursa atau DTB kepada KPI di setiap akhir sesi perdagangan, baik sesi 1 pun sesi 2. Bagi Rekening Penjaminan Efek Indonesia atau KPI, yang pertama itu hak dan kewajiban dari setiap anggota bursa efek yang berkaitan dengan transaksi bursa harus dilakukannya yang dilakukannya itu di pasar reguler dan juga pasar tunai. Sebagaimana dimuat itu dalam DTB akan ditentukan oleh KPPI atau Bagian Peminjaman Efek Indonesia pada setiap hari Rabu pada setiap bursa dicantumkan dengan dalam DHK. Saya akan menjelaskan saat pembukaan rekening itu. Pertama itu kita atau sebagai nasabah itu kita datang ke pasar modal yang terdekat atau pasar online itu kita menerima pembukaan rekening kepada bursa efek ataupun capital market, dan juga kita harus memohon persetujuan kepada head sales marketing untuk pembukaan rekening. Lalu kita menyetorkan dana deposit ataupun dana uang dengan sesuai kebutuhan kita ke rekening perusahaan untuk rekening efek itu. Yang ketiga, nasabah dapat menyetorkan jaminan transaksi berupa saham-saham yang dimana saham-saham tersebut akan dinilai oleh bagian account control atau petugas kustodi. Nanti kustodi itu akan saham-saham itu jaminan transaksi akan disimpan dalam kustodi perusahaan setelah dinilai. Artinya investor harus mau menjadi nasabah ataupun membuka rekening itu di salah satu broker atau perusahaan efek sebelum melakukan perdagangan saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan profesi di pasar modal. Ada 3 profesi, yaitu wakil perantara, pedagang efek atau WPPE, ini mana orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Dan juga
juga wakil manajer investasi atau WMI, di mana memilih dan membuat putusan mana saja tentang saham, obligasi, deposito ataupun surat berharga yang nantinya akan dibeli. Semua keputusan ini dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan data dan analisa yang sudah mereka lakukan. Dan juga wakil penjamin emisi efek atau WPE, di mana orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Sekian dari materi yang saya bagikan. Sekian dan terima kasih.